Halo sahabat Christina Denai, berjumpa lagi dengan saya Paula Christina Hendrawati. Di video kali ini saya akan membahas tentang jurnal pembalik. Jurnal pembalik dibuat pada awal periode untuk membalik sebagian jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode. Ada 4 akun yang memerlukan jurnal pembalik, yaitu yang pertama, pendapatan yang masih harus diterima. Yang kedua, beban yang masih harus dibayar. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Dan yang keempat, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Tujuan jurnal pembalik dibuat adalah yang pertama, menjaga konsistensi pola pencatatan pendapatan dan beban untuk akun pendapatan yang masih harus diterima dan beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, menjaga konsistensi pola jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan dan beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Untuk memahami jurnal pembalik, yuk kita belajar tentang akuntansi dan proses akuntansi. Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan dalam laporan keuangan serta menafsirkan isi laporan keuangan. Proses akuntansi dimulai dari adanya bukti transaksi untuk dibuatkan jurnal transaksi. Dari jurnal transaksi diposting ke buku besar. Dari buku besar masuk ke neraca saldo. Dari neraca saldo, jika transaksi keuangan itu wajar, maka akan menjadi laporan keuangan. Pada akhir tahun ada jurnal penutup. Jika transaksi keuangan ada yang tidak wajar, maka perlu dibuatkan jurnal penyesuaian. Dari jurnal penyesuaian, posting ke buku besar, lalu masuk ke neraca saldo, dan proses pembuatan laporan keuangan. Transaksi mulai adanya bukti transaksi sampai jurnal penutup dibuat pada tahun berjalan periode sebelumnya. Pada awal tahun hari kedua dibuatlah jurnal pembalik. Untuk memahami jurnal pembalik, yuk kita berlatih membuat jurnal pembalik. Yang pertama, kita akan berlatih membuat jurnal pembalik untuk akun pendapatan yang masih harus diterima. Tanggal 15 November 2018, Koperasi memberi pinjaman modal usaha sebesar 2 juta rupiah secara tunai kepada Antika. Pinjaman tersebut akan diangsur 2 kali dengan bunga 1% flat per bulan pada tanggal 15 Desember 2018 dan 15 Januari 2019. Pertanyaan, buatlah jurnal transaksi tanggal 15 November 2018, 15 Desember 2018, jurnal penyesuaian tanggal
31 Desember 2018, Jurnal Pembalik tanggal 2 Januari 2019, dan Jurnal Transaksi tanggal 15 Januari 2019. Jawabannya adalah Jurnal Pengeluaran Kas tanggal 15 November 2018. Piutang modal usaha bertambah dicatat di debit 2 juta rupiah. Kas berkurang dicatat di kredit sebesar 2 juta rupiah. Jurnal penerimaan kas tanggal 15 Desember 2018. Kas bertambah dicatat di debit Rp1.020.000. Piutang modal usaha berkurang dicatat di kredit Rp1 juta. Pendapatan jasa piutang modal usaha bertambah dicatat di kredit Rp20.000. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2018. Pendapatan yang masih harus diterima bertambah dicatat di debit Rp10.000. Pendapatan jasa piutang modal usaha bertambah dicatat di kredit Rp10.000. Angka Rp10.000 didapat dari jasa piutang modal usaha yang dihitung mulai 16 Desember sampai 31 Desember 2018. Jurnal Pembalik tanggal 2 Januari 2019. Pendapatan jasa piutang modal usaha berkurang dicatat di debit Rp10.000. Pendapatan yang masih harus diterima berkurang dicatat di kredit Rp10.000. Jurnal penerimaan kas tanggal 15 Januari 2019. Kas bertambah dicatat di debit Rp1.020.000. Piutang modal usaha berkurang dicatat di kredit Rp1 juta. Pendapatan jasa piutang modal usaha bertambah dicatat di kredit Rp20.000. Sekarang kita melihat buku besar. Buku besar piutang modal usaha, pendapatan yang masih harus diterima, dan pendapatan jasa piutang modal usaha. Dengan adanya jurnal penyesuaian dan jurnal pembalik di awal tahun hari kedua, maka pola pencatatan pendapatan pada tanggal 15 Desember 2018 sama dengan pola pencatatan 15 Januari 2019. Latihan yang kedua tentang beban yang masih harus dibayar. Koperasi membayar internet setiap tanggal 3 bulan berikutnya. Jumlah tagihan pemakaian internet bulan Desember 2018 sebesar Rp257.000 dan akan dibayar pada tanggal 3 Januari 2019. Pertanyaan: buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2018, jurnal pembalik tanggal 2 Januari 2019,
dan jurnal transaksi atas pembayaran internet tanggal 3 Januari 2019 yang dibayar secara tunai. Jawabannya adalah jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2018. Beban internet bertambah dicatat di debit Rp257.000. Beban yang masih harus dibayar bertambah dicatat di kredit Rp257.000. Jurnal pembalik tanggal 2 Januari 2019, beban yang masih harus dibayar berkurang dicatat di debit Rp257.000. Beban internet berkurang dicatat di kredit Rp257.000. Jurnal pengeluaran kas tanggal 3 Januari 2019. Beban internet bertambah dicatat di debit Rp257.000. Kas berkurang dicatat di kredit Rp257.000. Sekarang kita melihat buku besar, akun beban yang masih harus dibayar, dan beban internet. Dari buku besar tersebut, pola pencatatan bayar internet tanggal 3 Januari 2019 sama dengan tanggal 3 Desember 2018. Buat teman-teman yang sudah menonton video jurnal pembalik bagian 1, saya ucapkan terima kasih. Tonton terus video selanjutnya tentang jurnal pembalik bagian 2. Sampai bertemu di video berikutnya.